Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Rekan-rekan sekalian, kita lanjutkan bahasan kita dari kitab Qawaid Qur'aniyah atau khamsuna qaidah Qur'aniyah, 50 kaidah Quran yang terkait dalam kehidupan maupun pribadi maupun sosial ya. Kita sampai pada kaidah yang 28. Kaidah 28 yaitu dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tabkhasun nasa asya'ahum." Wala tabkhasun nasa asya'ahum. Artinya kalau kita artikan, janganlah kalian mengurangi hak-hak manusia ya. Janganlah kalian mengurangi asya'ahum, yaitu hak-hak orang lain. Perkara-perkara orang lain itu hak-hak umum ya, hak-hak manusia. Ya, ayat ini datang 3 kali dalam Al-Quran ya. Yaitu di dalam surat 3 ayat pertama Quran, surat Al-A'raf 85 ya. Al-A'raf ayat 85. Kemudian juga dalam surat Hud ya. Sama ayat 85 juga. Hud ayat 85. Kemudian surat Asy-Syu'ara ayat 81-83 ya. Asy-Syu'ara ayat 183. Dan ini semua terkait dengan kisah atau nasihat Nabi Syu'aib kepada kaumnya. Nasihat Nabi Syu'aib kepada kaumnya. Kita tahu bahwasanya Nabi Syu'aib alaihissalam diutus ke suatu negeri namanya Madian, dan kaumnya menyembah sesembahan yang disebut dengan Al-Aikah. Ada yang mengatakan itu adalah pohon yang disembah oleh mereka. Dan selain mereka melakukan kesyirikan, mereka juga melakukan hal-hal yang menyimpang seperti mengurangi timbangan dan takaran. Oleh karenanya Nabi Syu'aib pun nasihati mereka terkait dengan kesyirikan yang mereka lakukan, dan juga Nabi Syu'aib menasihati mereka tentang penyimpangan masalah muamalah yang mereka lakukan. Saya bacakan di antaranya surat Al-A'raf ayat 85, "Wa ila Madyana akhahum Syu'aiba." Dan kepada kaum Madian kami pun mengirim atau mengutus saudara mereka itu Syu'aib. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Maka Nabi Syu'aib menasihati mereka berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah semata, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum." Sungguh telah datang bukti atau penjelasan yang jelas dari Rabb kalian. Ini bagian pertama, Nabi Syu'aib menasihati mereka untuk meninggalkan kesyirikan. Bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah semata. Setelah itu Nabi Syu'aib juga melanjutkan nasihatnya terkait dengan penyimpangan muamalah yang mereka lakukan. Kata Nabi Syu'aib alaihissalam, "Fa'auful kaila wal mizan." Maka sempurnakanlah al-kail. Kail maksudnya adalah takaran, wal mizan artinya timbangan. Takaran, timbangan, sempurnakanlah. Wala tabkhasun nasa asya'ahum. Misalnya pada kalimat Nabi Syu'aib, wala tabkhasun nasa asya'ahum. Janganlah kalian mengurangi manusia hak-hak mereka. Kalau kita artikan secara terlek, artinya janganlah kalian mengurangi manusia, maksudnya mengurangi hak-hak mereka, sehingga asya'ahum ini kalau kita bicara tentang i'rabnya adalah badal istimal ya. Ini badal al-istimal ya. Dia badal dari nas ya. Ini mubdal anhu nas ya. Ini mubdal anhu. Intinya Nabi Syu'aib berkata, janganlah kalian mengurangi manusia, maksudnya jangan kalian kurangi hak-hak mereka.
Jadi ayat ini fokusnya terkait dengan masalah muamalah, mengurangi hak-hak dalam muamalah, misalnya mengurangi takaran, misalnya mengurangi timbangan ya. Dan dengan adanya pengurangan seperti ini menjadikan ekonomi tidak berjalan karena kehilangan kepercayaan di kalangan masyarakat. Ini dampaknya kembali kepada masyarakat itu sendiri. Adapun ketika masyarakat menjalankan syariat dengan baik, tidak mengurangi hak-hak orang lain ya, timbangan dipenuhi, kemudian takaran dipenuhi, jual beli dilakukan dengan baik, maka pasar akan hidup karena orang akan semangat membeli, orang tidak ragu untuk membeli karena dia tahu dia tidak akan dibohongin, dia tidak akan ditipu, dia tidak akan dikibuli, sehingga pasar pun akan hidup dan ketika pasar hidup, ekonomi berjalan, itu kembali kepada masyarakat sendiri. Tetapi ketika masyarakat di pasar menemukan timbangan dikurangi, kemudian hak mereka dikurangi, mereka dibohongin, ini menjadikan mereka mungkin membeli ragu-ragu, kemudian dan akhirnya menjadikan pasar menjadi lesu. Ini kalau kita bicara tentang manfaat duniawi saja ya, bahwasanya dengan adanya keadilan, dengan adanya tidak mengurangi hak orang lain, maka ada manfaat duniawi yang didapatkan oleh masyarakat secara umum, menjadikan pasar menjadi gerak, tidak lesu, dan ekonomi berjalan. Lain halnya ketika orang-orang kemudian mengurangi hak orang lain, ada timbang yang dikurangi, ada takaran yang dikurangi, akhirnya orang jadi tidak semangat membeli, dan akhirnya pasar menjadi lesu, ekonomi kurang berjalan. Ya. Terlebih lagi kalau kita bicara dampak akhirat tentunya dosa besar ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surat Al-Mutaffifin, ya, yang Allah buka dengan wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang yang melakukan tatfif, yaitu melakukan pengurangan sedikit. Ya, tidak banyak dia kurangi. Ya, namanya tatfif itu hanya mengurangi sedikit. Artinya kalau mungkin barang itu 10 kilo, dia kurangi cuma setengah kilo. Jadi ketika dia kasih cuma 9,5 kilo, kurang cuma 5 ons ya. Itu kurangi cuma 2 ons ya. Sedikit sehingga pembeli tidak menyadari ya. Itu pun dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wailul lil mutaffifin. Kecelakaan bagi orang-orang yang melakukan pengurangan timbangan. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kalum aw wazanum yukhsirun. Kalau mereka menjual barang kepada orang lain, maka mereka kurangi timbangan. Kata Allah, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka sadar bahwasanya mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak? Dalil bahwasanya ini dosa besar dan pengurangan sedikit yang mereka lakukan itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dampaknya, akan ada balasannya. Makanya Allah ingatkan, apakah la yadhunnu ulaika annahum mab'utsun? Tidakkah mereka menduga bahwasanya mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak, li yaumin azim, hari yang sangat dahsyat, yauma yaqumun nasu rabbil alamin, di mana manusia semua berdiri menanti kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dampaknya di dunia ada, menjadikan pasar menjadi lesu, orang khawatir, penuh kekhawatiran, ketidaknyamanan ketika melakukan jual beli. Demikian juga yang lebih parah adalah dampak akhirat ya. Jadi ayat ini terkait dengan muamalah maliyah ya. Kalau kita boleh katakan asal ayat ini terkait pengurangan hak dalam muamalah. Hak dalam muamalah maliyah, muamalah harta. Akan tetapi para ulama mengatakan ini mencakup umum. Akan tetapi lafalnya umum. Lafalnya umum. Jadi jangan mengurangi manusia, kata Nabi Syuaib, janganlah kalian mengurangi hak manusia. Jadi hak tersebut mencakup harta ataupun hak-hak yang lainnya ya. Jangan kurangi hak orang lain terkait harta maupun yang lainnya, Dan ini dinyatakan oleh Al-Imam Syaukani rahimahullah taala, di sebelumnya disampaikan oleh Zamakhsyari, bahwasanya ayat ini meskipun terkait dengan masalah harta, namun mencakup hak apapun terkait dengan jangan kurangi hak orang lain ya. Jangan kurangi hak orang lain ya.
baik hak-hak terkait secara hissiyah, baik hak terkait dengan yang nyata seperti seperti harta tadi, ya. Demikian juga hak terkait dengan hak ma'nawiyah seperti harga diri, penilaian, maka hak tersebut tidak boleh dikurangi, ya. Hak konkret, ya. Maupun hak abstrak, ya. Maknawi kalau bahasa Arabnya. Abstrak. Seperti apa? Seperti misalnya harga diri, ya. Keterampilan atau keahlian misalnya, ini jangan kita kalau dia ahli jangan bilang tidak ahli, maksudnya demikian. Konkret seperti apa? Seperti harta, ya. Dan semisalnya, ya. Tanah misalnya, jangan dikurangi hak orang lain. Dua hak ini harus dipenuhi, jangan dikurangi. Lihatlah Nabi SAW ketika dalam satu hadis beliau menyebutkan tentang syair yang disampaikan oleh Labid, ya. Padahal beliau adalah seorang yang kafir. Beliau mengatakan asdaqu ma qala syair qaulu Labid, atau kama qala Nabi SAW, sebaik-baik yang sejujur-jujurnya ucapan yang diucapkan oleh seorang penyair adalah penyair bernama Labid, ya, yang dia mengatakan ala kulli syai'in khalallahu batil, ya, ketahuilah bahwa segala sesuatu selain Allah batil, itu akan sirna. Segala sesuatu selain Allah akan sirna. Kata Nabi ini benar, ya, karena sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, kullu syai'in kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di atas alam semesta ini akan hancur, yang tersisa hanyalah wajah Rabbmu. Padahal perkataan tersebut disebutkan oleh syair tersebut disebut oleh seorang penyair kafir. Tapi Rasulullah SAW tidak mengurangi haknya. Kalau dia benar, Rasulullah SAW sebutkan dia benar, ya. Kalau salah, Rasulullah SAW mengatakan salah. Ini inti daripada kaidah ini, seorang berusaha tidak mengurangi hak orang lain, meskipun orang lain tersebut adalah orang kafir, ya. Meskipun orang tersebut adalah orang kafir. Di antaranya yang ditunjukkan dalam surat Al-Maidah ayat 8, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah 8, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa." Dan janganlah kebencian kalian kepada suatu kaum menjadikan kalian tidak adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa, adilah kalian, sungguhnya keadilan lebih dekat kepada ketakwaan. Jadi lawan daripada mengurangi hak orang lain adalah insaf, yaitu keadilan. Jadi kita harus adil dalam bersikap kepada orang lain, ya, bahkan orang lain tersebut meskipun orang kafir. Saya bacakan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah terkait dengan ayat ini. Fanaha an yahmilal mu'minina bughdhuhum lil kufar alla ya'dilu alaihim. Fa kaifa idza kana al bughdhu li fasiqin aw mubtadi'in muta'awwilin min ahli al iman. Maka Allah melarang kebencian kaum mukminin terhadap orang-orang kafir menjadikan sikap mereka tidak adil terhadap orang-orang kafir. Tidak boleh kalau mereka harus berkatakan dengan insaf, dengan adil meskipun orang kafir. Jangan sampai kebencianmu kepada mereka membuat kau menutup mata, ya. Ya. Membuat kau tutup mata dari kebaikan yang mereka lakukan sehingga kau bersikap tidak adil. Fa kaifa idza kana al-bughdhu, apalagi kau hanya benci kepada seorang fasik atau seorang ahlul bid'ah yang mungkin dia mentakwil sehingga salah, terjerumus dalam bid'ah dari kalangan kaum mukminin, ya. Tentunya kalau sama orang kafir saja kita disuruh untuk bersikap adil, apalagi kepada orang yang menyelisih kita, ya, meskipun dia pelaku bid'ah atau orang fasik. Fa huwa aula an yajibu alaihi alla yahmilahu dzalika ala alla ya'dila ala mu'minin wa in kana zaliman lahu. Maka lebih utama kalau kita disuruh bersikap adil kepada seorang yang kafir, apalagi kepada hanya seorang mukmin yang berbuat zalim. Kita harus adil, ya. Dan ini insaf, sikap adil ini perkara yang sulit karena kebencian terkadang menjadikan seorang tidak bersikap adil kepada orang yang dia benci. Padahal Allah melarang, kata Allah, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu." Jangan sampai kebencian kalian kepada suatu kaum buat kalian tidak adil kepada mereka. I'diluhu aqrabu littaqwa. Adilah itu lebih baik bagi lebih dekat kepada ketakwaan. Lihatlah ketika Rasulullah SAW mengutus, kalau tidak salah, Abdullah bin Rawaha. Ketika Rasulullah SAW berhasil menaklukkan Khaybar, maka Rasulullah SAW
mengutus seorang sahabat untuk khars, karena mereka ada perjanjian bahwasanya karena orang-orang Yahudi kalah, akhirnya mereka tidak mau keluar dari kota Khaybar dan mereka mengatakan biarlah kami bekerja, nanti hasilnya panen bagi dua. Nah, sebagian buat kami, sebagian buat kaum muslimin. Maka ketika menjelang panen, Rasulullah SAW mengutus seorang yang sangat ketat dalam memperkirakan jumlah korma tersebut, ya. Abdullah bin Rawaha, ya. Kemudian akhirnya Abdullah bin Rawaha datang, kemudian dia memperkirakan. Tapi dia memperkirakan tidak adil, dia tidak memperbanyak bagian kaum muslimin. Dia perkirakan yang sesungguhnya. Sampai orang-orang Yahudi sudah ketakutan, ini orang kenceng sekali, jangan-jangan nanti dia tidak adil ketika menilai jumlah, harusnya misalnya panen 100 kilo, dibilang panen 150, jadi kaum muslimin ngambilnya 75, ya. Kalau 100 kilo, jadi kaum muslimin ngambil 50, untuk Yahudi 50. Nah, kalau seandainya Abdullah bin Rawaha tidak adil, dia bilang ini perkiraan saya 150 kilo. Sudah, kami dapat 75. Jangan merepotkan mereka hanya dapat 25. Akhirnya ketika selesai mengkhars, menilai, Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu berkata, sungguh kalian adalah kaum yang paling aku benci. Kaum yang paling aku benci Yahudi. Bagaimana tidak benci Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka dengan banyak sifat keburukan dalam Al-Qur'anul Karim. Tetapi aku tidak berbuat zalim kepada kalian, ya. Ketika orang Yahudi mendengar tersebut, mereka berkata, bihadza qamatis samawati wal ardh, dengan keadilan inilah tegaklah langit dan bumi. Jadi meskipun benci, kita tidak boleh tidak adil, ya. Kalau dia tidak boleh kita kurangi haknya meskipun kita benci kepada orang-orang kafir, apalagi kepada sesama kaum muslimin. Namun sikap adil ini mulai menghilang, ya. Kebanyakan orang tidak bersikap adil dalam banyak hal, ya, ya. Dalam keluarga, kepada tetangga, kepada kerabat, pada banyak sikap tidak berbuat adil. Oleh karenanya dahulu Al-Imam Darul Hijrah, Imam Malik rahimahullah taala, Imam Darul Hijrah, Malik bin Anas rahimahullah taala pernah menyampaikan keluhannya terhadap kekurangan yang dia temukan di banyak masyarakat. Dia berkata, "Laisa fin nasi syai'un aqallu minal insaf." Ya. Tidak ada di sisi manusia yang paling remeh di sisi mereka yang lebih remeh daripada insaf. Artinya apa? Insaf itu adil. Tidak ada yang remeh di mata manusia sekarang yang beliau hadapi lebih remeh daripada sikap adil. Artinya keadilan itu suatu perkara yang mereka remehkan sehingga mereka tidak tegakkan. Mereka sikap enggak adil. Mereka enggak pandang sama sekali tentang kemuliaan bersikap adil. Padahal Allah berkata, "I'dilu huwa aqrabu littaqwa." Adilah engkau, dan itu lebih baik lebih dekat kepada ketakwaan. Namun masyarakat tidak memandang nilai keadilan sehingga mereka tidak insaf sama sekali, ya. Contoh sederhana, ya, contoh sederhana. Salah seorang dari kita punya kawan dekat mungkin. Kita tahu kebaikan dia, kita tahu bagaimana mulianya dia, kita tahu dermawannya dia, kita tahu ibadahnya dia, kita tahu banyak hal, kita tahu kebaikan dia. Dia tentu punya kekurangan. Tapi ketika kita bermasalah dengan dia, kita marah sama dia. Apa yang kita lakukan? Kita lupakan semua kebaikan dia. Ini kenyataan. Yang kita ingat keburukannya saja. Kita tidak adil terhadap dia, ya. Padahal kita tahu betul siapa dia, ya. Kita tahu betul siapa dia, sehingga ketika kita bermasalah sama dia, terkadang kita tutup semua kebaikannya dan kita tampakkan kepada masyarakat, kepada kawan-kawan yang lain tentang keburukannya. Ya, ini sikap tidak adil, ya. Sikap tidak adil kepada kawannya. Seperti sikap tidak adil, sikap sebagian orang terhadap ulama. Ada ulama, kita tahu bagaimana keseriusan dia dalam menyampaikan ilmu. Ulama tersebut punya buku-buku ilmiah, ulama tersebut dakwah sudah sekian. Dia punya kesalahan, ya. Taruh kesalahan 1, 2, 3, 10 kesalahan datang. Namanya tidak ada yang maksum kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang seorang mencela ulama tersebut. Tidak adil, seakan-akan dia tidak punya kesalahan, tidak punya kebaikan, dihabisi, tidak dihargai sama sekali. Ini bahaya dan ini mulai menyebar di sebagian, mungkin tidak tingkat ulama tapi tingkat ustadz. Terkadang ada ustadz perusak yang modelnya seperti ini, yang akhirnya menjadikan murid-muridnya tidak menghargai ustadz yang lain, sedangkan ustadz yang tidak beres. Ini tidak boleh. Kita bilang manusia tidak ada yang luput dari kesalahan. Ustadz tersebut punya kesalahan 1, 2, 3, 10 lah kesalahan. Tapi dia punya banyak kebaikan. Ya kita bilang aja saya tidak setuju dengan kesalahannya tersebut. Tanpa harus menjatuhkan dia, tanpa harus kita harus bersikap adil. Kita harus bersikap adil, ya. Ya. Jangan sampai kita mengajarkan kepada masyarakat untuk menghabisi ustaz tersebut, dai tersebut yang mungkin dia punya kesalahan sehingga terlupakanlah dia, seakan-akan dia tidak ada nilainya sama sekali.
Ini sikap yang berbahaya seperti ini, tidak adil, tidak memberi orang lain hak mereka. Ya, haknya untuk dihormati dihilangkan sama sekali. Hati-hati yang seperti ini. Ini tidak. Wala tabkhasun nasa asya'ahum. Jangan kalian kurangi hak-hak orang lain ya. Seperti contoh juga ya. Misalnya ketika kita menilai suatu buku ya, saya misalnya bagaimana Ustaz menurut antum buku ini, saya harusnya jelaskan secara adil. Buku ini ada kebaikannya dan ada kekurangannya. Kekurangannya sekian persen, kebaikannya saya harus sebutkan. Jangan karena saya menohok pada keburukannya saja kemudian saya seakan-akan tidak ada kebaikan sama sekali dalam buku ini. Ya, ini tentunya tidak benar. Kita tidak adil dalam menilai suatu buku ya. Ya. Ya, ketika misalnya sidang S2 atau S3 ya biasanya penyidang atau dosen yang menyidang ya, berusaha untuk bersikap adil, disebutkan buku ini secara umum biasanya di mukaddimah di awal ketika dia ingin menyidang mahasiswa dia mengatakan buku ini secara umum kebaikannya begini dan kekurangannya sekian ya. Namun kekurangan yang saya akan tunjukkan kepada kalian para hadirin tidaklah mengurangi kesungguhan sang mahasiswa dalam menulis risalahnya, dalam menulis tesisnya dan disertasinya. Ini kata-kata yang baik sehingga tidak mengurangi hak sang penulis ya. Siapa sih yang tidak ada yang sempurna kitab apapun kecuali Al-Qur'anul Karim. Selain Al-Qur'anul Karim pasti ada kekurangannya. Karena penulisnya penuh dengan kekurangan. Lain halnya dengan Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna ya. Demikian juga misalnya dalam jual beli juga misalnya sederhana. Misalnya ada orang jual mobil sama kita. Dia tanya, "Bagaimana menurut kamu tentang mobil ini?" Ya kita harus adil. Kita jangan bilang karena kita ingin harganya murah, mobil apa ini? Ini rusaknya banyak. Ini kalau ke bengkel padahal kita tahu enggak seperti itu. Ya kita bilang mobil bagus tapi saya mau belinya sekian. Enggak usah kita untuk mendapatkan harga yang murah kita jatuhkan itu mobil sehingga menjadikan seakan-akan dulu tidak ada nilainya sehingga kita beli murah orangnya ridho. Ini enggak boleh, namanya kita membohongi. Tidak adil. Dia punya hak mobil ini bagus ya. Ya kita sampaikan ya. Bahwasanya mobil ini begini, kekurangannya begini, lebihnya tapi saya bisanya beli sekian terserah kamu. Ya. Enggak boleh kita bohongin ya gitu. Oh ini mobil enggak bagus, ini bakalan rusak entar lagi udah ini. Ya, entar lagi ada mobil listrik lah mobil apa kita jatuhkan dia seakan-akan ini mobil tidak punya nilai sama sekali. Ini namanya kita kurangi haknya. Ini tidak boleh. Ini contoh praktek-praktek bagaimana orang susah untuk bersikap adil kepada orang lainnya. Kita dalam keluarga aja misalnya suami istri. Kalau kita lagi marah kadang kita lupa kebaikan istri kita. Kita lupa sama sekali, kita fokus pada kesalahannya, kita jatuhkan dia, kita rendahkan dia. Kita lupa seakan-akan kebaikan selama ini tidak ada nilainya sama sekali. Laki-laki terhadap wanita, apalagi wanita terhadap laki-laki. Yang Rasulullah SAW pernah bersabda, idza ahsanta ila ihdahunna ad-dahra idza thumma ra'at minka syai'an laqala ma ra'aitu minka khairan qat. Jika salah seorang dari kalian berbuat baik kepada istrinya selama setahun, kemudian istrinya melihat kekurangan dia sekali saja, dia berkata, aku tidak pernah melihat kebaikanmu sama sekali. Ini contoh seorang wanita yang tidak adil dalam menilai suaminya ya. Dan praktek ketidakadilan ini sangat banyak dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita tidak adil, kita telah mengurangi hak orang lain. Situlah Nabi Syuaib menasihati kaumnya, wala tabkhasun nasa asya'ahum. Janganlah kalian mengurangi hak orang lain. Ya, katakan yang sesungguhnya, jangan dikurangi haknya. Lihatlah Nabi SAW, bahkan hewan pun Nabi SAW bela. Ketika Rasulullah SAW di Hudaybiyah, kemudian Rasulullah SAW ingin maju menuju masuk kota Mekah, tiba-tiba ontanya Al-Qaswa berhenti, tiba-tiba menderum. Orang-orang berkata, hal, ayo jalan. Namun ontanya tersebut tidak mau jalan ya. Maka orang-orang berkata, onta Rasulullah bandel, onta Rasulullah SAW membangkang. Maka Rasulullah SAW membela ontanya. Rasulullah harus adil, ini onta bukan begitu. Rasulullah mengatakan, onta aku tidak demikian, walaysa laha bi khuluq, dan ini bukan akhlak dia. Tetapi onta ini dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala, membuat dia tidak bisa jalan. Biasanya dia suka berjalan dengan baik. Nah ini contoh kita menerapkan keadilan, dan kita tahu bahwasanya kata Allah i'dilu huwa aqrabu littaqwa.
Adilah, sungguhnya adil itu dekat dengan ketakwaan. Dalam menilai seorang terutama hati-hati, kita harus adil. Meskipun orang tersebut kita tidak suka. Meskipun orang tersebut berseberangan dengan pendapat kita. Tapi kalau dia baik, kita bilang dia baik sisi ini memang sininya baik, ini buruk. Tidak boleh kita bilang dia buruk sama sekali dia. Dan kita enggak sebutin haknya sama sekali. Ini tidak boleh. Tadi Allah berfirman agar bersikap adil kepada orang kafir yang memusuhi, apalagi hanya sekedar seorang muslim yang zalim atau fasik. Maka seorang harus bersikap adil dalam perkataannya, dalam tulisannya, dalam komentarnya. Jangan sampai dia tidak adil. Termasuk dalamnya adalah terhadap ahlul bid'ah. Ada ahlul bid'ah, dia tidak berdakwah tidak di atas sunnah. Tapi kalau dia punya kebaikan, ya kita tidak bisa pungkiri. Ya dia baik, tapi dia punya kesalahan. Kita kritik kesalahannya, tanpa berarti kita melupakan kebaikannya. Kita kritik kesalahannya, nggak ada masalah. Ya. Meskipun mereka tidak adil sama kita. Betapa banyak ahlul bid'ah sama kita tidak adil. Kita disikapi seakan-akan orang kafir, lebih parah dari orang kafir. Bersama orang kafir mereka lembut, murah senyum, sama kita diusir, kita di ini. Tapi kita kita tetap adil sama mereka. Orang yang mengusir kita, yang menghina kita, yang menuduh kita tidak, dibilang kita suka mengkafirkan, dibilang kita suka macam-macam ya. Kita jangan balas mereka ya. Tetap mereka saudara kita, mereka terjerumus dalam kesalahan, tetap kita harus adil ya dalam bersikap terhadap mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ini kaidah yang ke 28. Selanjutnya ada kaidah satu lagi sebelum kita buka tanya jawab. Kaidah ke-29, al-qaidah tasi'ah wal ishrun. Kaidah tersebut bunyinya wallahu a'lamu bi a'daikum. Wa kafa billahi wali wa kafa billahi nasira. Artinya Allah lebih tahu tentang musuh-musuh kalian. Ayat ini terdapat dalam surat An-Nisa 45 ya. Quran surat An-Nisa ayat 45 ya. Allah lebih tahu tentang musuh-musuh kalian ya. Di sini Allah menamakan musuh. Perhatian bahwasanya kaum muslimin punya musuh, jangan lalai. Ingat, kaum muslimin punya musuh. Apa jenis musuh tersebut akan kita jelaskan. Tapi kita bacakan dulu ayat ini dalam surat An-Nisa dari ayat 44 sampai 46 kita baca dulu. Allah berfirman, "Alam tara ila alladziina utu nasiban minal kitabi yashtaruna ad-dhalalata wa yuriduna an tadhillu as-sabil." Tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang diberikan sebagian daripada Alkitab, maksudnya orang Yahudi diberikan ilmu dari Taurat. Yashtaruna ad-dhalalah, mereka membeli kesesatan, ya. Mereka memberi kesalahan, mengatakan bahwasanya mereka merubah-rubah Taurat demi untuk mendapatkan dunia ya. Karena ada pembesar-pembesar Yahudi yang tidak ingin dihukum atau ingin melanggar, maka mereka merubah Taurat supaya mereka dapat dunia. Ya, washtaruna bihi thamanan qalila, di mana mereka menjual Taurat, menjual ayat-ayat Allah dengan harta yang sedikit ya. Seperti zaman sekarang orang yang tahu tafsir yang benar, mereka rubah tafsirnya demi untuk mendapatkan secercah harta dari para pedagang atau dari orang-orang yang ingin mereka senangkan ya. Sehingga orang-orang tersebut bebas melakukan kesalahan. Al-Quran ditafsirkan sesuai dengan kesenangan mereka. Dapat duit, dapat. Ya. Ini adalah sikap orang-orang Yahudi dahulu. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yashtaruna ad-dhalalah. Tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang diberikan sebagian dari Taurat yang mereka membeli kesesatan? Wa yuriduna an tadhillu sabil, dan mereka berharap kalian sesat. Jadi orang Yahudi suka orang kaum muslimin sesat dari jalan yang lurus. Wallahu a'lamu bi a'daikum. Sini kata Allah, Allah lebih tahu tentang musuh-musuh kalian. Ini ayat yang sedang fokus kaidah kita bicarakan. Wallahu a'lamu bi a'daikum. Allah lebih tahu tentang musuh-musuh kalian. Wa kafa billahi waliyya wa kafa billahi nasira. Cukuplah Allah yang mengurusi kalian dan cukuplah Allah penolong kalian. Kemudian Allah jelaskan tentang musuh tersebut, orang Yahudi. Minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi. Itu dari kalangan orang Yahudi yang mereka merubah firman Allah dari tafsir yang sesungguhnya. Wa yaquluna sami'na wa asayna. Ya. Dan seterusnya ya. Mereka inilah orang Yahudi yang
Allah sebutkan salah satu dari musuh kita. Di sini ketika Allah mengatakan tentang orang Yahudi, wa yuriduna an tadhillu sabil, mereka ingin kalian sesat. Orang Yahudi mereka hasad sama orang-orang Islam, dan mereka ingin orang Islam rusak. Orang rusak sehingga mereka meletakkan berbagai macam jerat untuk merusak kaum muslimin ya. Dengan tontonan, dengan banyak hal kesibukan, dengan medsos ya. Yang mereka jebak sehingga kaum muslimin terjebak dengan hal-hal yang tidak bermanfaat sehingga rusaklah moral mereka ya. Tetapi kata Allah, wallahu a'lamu bi a'daikum. Allah tahu tentang musuh-musuh kalian. Wa kafa billahi wali wa kafa billahi nasira. Meskipun orang Yahudi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin agar kaum muslimin rusak, namun ketika kaum muslimin berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah, maka Allah mengatakan, aku lebih tahu tentang musuh kalian dan cukuplah Allah sebagai pengurus kalian dan cukuplah Allah sebagai penolong kalian. Allah yang yatawallal umur, Allah yang mengurusi urusan kaum muslimin. Sehingga kaum muslimin selamat dari makar Yahudi. Karena yang mengurusi kaum muslimin siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menolong mereka. Ketika mereka berpegang kepada Al-Qur'an dan Sunnah, menjalankan titah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ini yang jadi perhatian kita, Allah menyatakan Allah lebih tahu tentang musuh-musuh kalian. Berarti kaum muslimin punya musuh. Dan musuh kaum muslimin banyak modelnya. Ada beberapa model. Yang pertama adalah orang-orang kafir. Al-kuffar muharibun, yaitu kafir harbi. Itu orang kafir yang memerangi. Ini jelas musuh. Dalam Al-Quran banyak Allah sebutkan ya, bahwasanya orang-orang kafir ini adalah musuh. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Allah mengatakan sungguhnya orang kafir adalah musuh nyata bagi kalian. Yaitu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat ketika dalam perjalanan safar dikasih rukhsah, diberi di qasar, boleh di qasar. Kata Allah, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum. Jika kalian sedang dalam perjalanan di atas muka bumi, maka tidak mengapa kalian mengqasar salat jika kalian takut. Karena di areal perang khawatir ada yang musuh, maka Rasulullah menyuruh salat tidak usah lama-lama, 2 rakaat sudah cukup untuk mempertahankan diri. Siapa tahu ada musuh yang menyerang. Kalian salat dalam kondisi takut. In khiftum ayyaftinakumul ladzina kafar. Jika kalian takut diserang oleh orang kafir. Innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Kata Allah, sungguhnya orang kafir, maksudnya orang kafir yang berperang adalah musuh yang nyata ya. Namun ini musuh yang nyata. Namun kalau orang kafir tersebut tidak menyerang, kita tidak dilarang untuk berbuat baik kepada mereka. Ya. Sebagaimana dalam surat Al-Mumtahanah kata Allah Subhanahu wa taala, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memusuhi kalian, tidak menyerang kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Innallaha yuhibbul muqsitin, sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang adil. Tapi kalau kafir harbi, ya ini waspada karena dia menyerang. Kalau kita tidak menyerang, maka kita yang akan diserang. Di antara musuh yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, jadi ini ayatnya, innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Aduwwan mubina. Sungguhnya orang kafir adalah aduwwan mubina, itu musuh yang nyata. Yang kedua, musuh kita adalah iblis. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an ya, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhu aduwwa. Ya, kata Allah, fattakhidhuhu aduwwa. Inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Jadikanlah syaitan sebagai musuh, kata Allah. Sebagai musuh. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya bukan cuma syaitan yang musuh, bahkan keturunannya juga adalah musuh-musuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu. Apa kalian menjadikan iblis dan keturunannya sebagai wali-wali kalian, penolong-penolong kalian?
yang loyal kepada koalisi kalian, sekutu kalian. Kalian jadikan iblis dan keturunannya sebagai sekutu kalian. Wa hum lakum adu, padahal mereka adalah musuh bagi kalian. Ya, ini musuh-musuh yang kita kenali untuk kita jauhi karena iblis adalah musuh. Orang kafir yang menyerang adalah musuh. Orang kafir yang tidak menyerang waspada juga. Kita boleh berbuat baik, tapi kalau ada gelagat-gelagat mereka memusuhi maka waspada. Kemudian di antaranya musuh kita juga, musuh kaum muslimin adalah kaum munafikin. Orang-orang munafik. Ya Allah menyatakan humul adu fahdharhum, humul adu fahdharhum. Qatalahum wa anna yufakun. Kata Allah, mereka itulah orang munafik adalah musuh yang sungguhnya. Mereka lah orang-orang munafik adalah musuh yang sesungguhnya. Ini dan subhanallah ya. Allah tidak pernah menyebutkan sifat-sifat kelompok yang berbahaya bagi kaum muslimin seperti sifat-sifat orang munafik. Allah sebutkan dengan jelas dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah. Allah sebut tentang orang kafir mungkin beberapa ayat, tentang orang munafik 13 ayat. Allah bongkar tentang sifat-sifat mereka. Demikian juga dalam surat At-Taubah. Sampai surat Taubah disebut dengan surat Fadhihah, yaitu yang membongkar aib-aib orang-orang munafik. Allah jelaskan tentang bagaimana sikap-sikap mereka, perbuatan-perbuatan mereka. Allah tidak sebut nama, tapi Allah sebutkan sifat-sifat agar kita tahu sifat-sifat orang munafik. Dan orang munafik lebih berbahaya daripada orang kafir yang nyata. Kalau orang munafik ini KTP-nya KTP Islam, ini masalahnya. Namun dia benci dengan syariat Islam dan dia tidak suka dengan syariat Islam dan namun dia mengaku Islam. Dia mau ke Islam. Kemudian dia mengambil syubhat-syubhat dari Gorbin, dari orang-orang barat untuk menjatuhkan Islam. Bahkan dia membuat orang-orang ragu dengan Islam. Dia menafsirkan Islam dengan seenaknya, dengan berbagai macam dalih. Masalahnya KTP-nya Islam. Ya. Sehingga orang-orang lebih mendengar mereka, orang-orang munafik ini, apalagi mereka punya gelar di luar negeri, S2, S3 bidang agama, ketika pulang bicara agama, ya orang mau dengar. Yang bicara doktor, profesor, menarik ya. Padahal mereka orang munafikin. Benci dengan Islam, benci dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan kita bilang tidak ada mereka. Mereka ada. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam saja ada, apalagi di zaman sekarang. Apalagi di zaman sekarang yang kebebasan terbuka ya. Oleh karenanya seorang waspada dengan musuh yang berbahaya ini, itu orang-orang munafik yang menikam dari dalam ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menceritakan sifat-sifat mereka, sifat-sifat kaum yang detail seperti sifat-sifat orang-orang munafik. Nah, ketika Allah mengatakan Allah a'lamu bi'adaikum, Allah lebih tahu tentang musuh-musuh kalian, maka kita waspada, ternyata kaum muslimin punya musuh ya. Jangan lalai ya. Jangan menggampangkan, jangan merasa kita tidak punya musuh yang menyerang dari dalam maupun dari luar, yang menyerang secara fisik maupun menyerang secara fundamental akidah ya. Akidah kaum muslimin dihancurkan ya. Mengerikan. Oleh karena seorang waspada. Justru serangan dari dalam berupa menggugurkan akidah Islam itu dampaknya lebih hebat daripada serangan dari luar. Ya, karena kerusakan bisa jadi total ya. Tiba-tiba suatu negeri tiba-tiba jadi sekuler, rusak, orang tidak sholat, orang kan Islam udah hilang sama sekali. Maksiat merajalela, narkoba di mana-mana, zina di mana-mana tiba-tiba ya. Yang nyerukan orang Islam sendiri yang bilang ini syariat tidak cocok lagi untuk sekarang, ini hanya untuk 1000 tahun yang lalu. Ya, didengung-dengungkanlah sekularisme, agama hanya cuma di masjid, di luar tidak perlu pakai agama. Rusak ya, rusak. Pakai jilbab ya ketika mau sholat aja, udah sholat nggak usah pakai jilbab. Rusak ya. Akhirnya Islam rusak ya. Potensi kerusakan dilakukan dari orang-orang munafikin dari dalam ini lebih besar daripada potensi dari luar ya. Karena kalau dari luar menyerang, orang tahu musuh yang nyata, mereka waspada. Tapi ketika serangan dari dalam, mereka tidak waspada, mereka menyangka ini kawan. Ternyata orang munafik. Ini bahayanya orang-orang munafik. Makanya Allah mengatakan humul adu fahdharhum. Mereka adalah musuh yang sesungguhnya, maka waspadalah. Tetapi tadi apapun musuhnya, ya, seorang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah agar Allah melindunginya. Ya. Wallahu a'lamu bi'a'daikum wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. Akan tetapi meskipun Allah lebih tahu tentang musuh-musuh kalian, meskipun musuh kalian banyak, tetapi wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. Cukuplah Allah sebagai pengurus urusan kalian dan cukup Allah sebagai penolong kalian. Kapan kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, menjalankan
Al-Quran dan Sunnah, maka kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari makar-makar musuh-musuh yang ada. Demikian saja rekan-rekan sekalian, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.